Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua di tengah isu ancaman kelompok kriminal bersenjata terhadap pilot Susi Air, Philip Marmertens. Dalam keterangan persnya, Presiden menyatakan kondisi terkini Papua aman. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Papua memberikan tanggapan atas isu konflik yang terjadi di bumi Cendrawasih tersebut. Menanggapi hal itu, Presiden meminta masyarakat untuk melihat Papua dari sisi yang positif seperti industri kreatif anak muda di Papua, pendidikan, wisata, serta meminta untuk masyarakat tidak membesar-besarkan persoalan kecil yang terjadi di Papua. Presiden menyatakan pelaksanaan sejumlah kegiatan di Papua menjadi tanda kondisi Papua yang aman. Kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif seperti ini harus dilihat positifnya sekali lagi. Jangan melihat, karena memang secara umum 99% itu nggak ada masalah. Gitu. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Ya. Semua di tempat, dimanapun di Papua kan juga aman-aman saja. Kita karnaval juga aman, kita kesini juga nggak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga nggak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri. Di kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan pandangannya terkait pemekaran Provinsi Papua. Presiden menilai pemekaran menjadi upaya pemerintah daerah mendekatkan diri ke masyarakat agar pelayanan publik semakin baik dan mudah. Selain itu, Presiden juga menilai pemekaran akan membuat proses pembangunan di Papua menjadi lebih merata dan cepat. Kotanya Provinsi Papua di Jayapura, yang di Merauke. Kalau ingin mendapatkan pelayanan dari provinsi, datang ke jauh banget. Nanti ada sekarang sudah bisa di Merauke, di Papua Selatan, bisa Merauke, Proventigul, mana lagi? Yang Papua Selatan. Semuanya bisa dilayani di 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan, bisa dilayani di Merauke. Tidak usah ke Jayapura. Kira-kira akan mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan. Pemirsa, usai rapat terbatas terkait peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan di Istana Negara pada Senin 10 Juli 2023, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya, khususnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, untuk terus menggenjot produksi pertanian guna mengantisipasi dampak fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem El Nino yang diperkirakan terjadi pada kuartal 3 2023. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk menggenjot produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kemarau panjang dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam konferensi persnya mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar pemerintah memiliki cadangan stok pangan yang mencukupi ketika dampak El Nino mulai terasa. Selain mentan, Presiden juga meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk menyerap beras produksi petani yang hingga saat ini untuk direct importnya baru terrealisasi 500.000 ton dari 2 juta ton yang sudah diputuskan pada tahun 2023. Adapun sepanjang Januari hingga Juli 2023, Bulog menyalurkan cadangan beras antara lain sekitar 639.000 ton untuk bantuan pangan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat dan 600.000 ton lainnya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi. Jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras. Pak Budi Waseso sebagai Dirut Bulog ditugaskan untuk menyerap produksi petani. Ya. Kemudian backup-nya yang 2 juta ton sudah diputuskan untuk direct import, itu baru terrealisasi 500.000 ton, yang 700.000 ton kemarin itu diambil dari panen dalam negeri.
Kemudian dalam perjalanannya, Bulog dari Januari sampai dengan Juli sudah mengeluarkan berasnya 600.000 ton untuk bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM, datanya dari Kemensos, kali 3 bulan. Jadi sudah 600.000 ton lebih. Kemudian yang 600.000 ton lagi untuk SPHP, ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain beras, Presiden Joko Widodo juga meminta Bulog untuk tetap menjaga ketersediaan bahan pangan yang lainnya seperti jagung dan juga kedelai. Khusus jagung, Presiden memberikan perhatian agar Bulog dapat menjaga ketersediaan jagung agar stabilitas harga terjaga, khususnya harga pakan ke peternakan sehingga stok dan harga komoditas pangan lainnya seperti telur tidak terganggu. Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bulog Budi Waseso menjelaskan, Bulog terus menyerap produksi pangan dari dalam negeri di mana nantinya Bulog juga akan segera menyerap produksi jagung dari hasil panen di Papua. Yang jelas kita kan sekarang menyerap dari produksi lokal ya. Kita tidak ada impor, tidak ada penugasan impor sampai saat ini. Karena itu diharapkan dengan pengolahan itu, khususnya tadi untuk pakan, bisa terpenuhi ya. Tapi kita mengikuti terus, seperti kemarin di Papua juga ada panen jagung, itu juga sedang kita pikirkan bagaimana penyerapannya dan nanti pendistribusiannya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi meluncurkan pameran dagang Trade Expo Indonesia ke-38. Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan pada tahun ini Kemendag menargetkan transaksi lebih tinggi dari tahun lalu, yakni melebihi 246 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan pada Senin 10 Juli 2023 resmi meluncurkan pameran dagang Trade Expo Indonesia ke-38. Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan di kantor Kemendag Republik Indonesia Jakarta. Pada Trade Expo kali ini, Kemendag menargetkan transaksi lebih tinggi dari tahun lalu, yakni melebihi 246 triliun rupiah. Trade Expo Indonesia merupakan pameran dagang terbesar di Indonesia yang digelar setiap tahun oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Trade Expo Indonesia akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara online pada tanggal 18 Oktober hingga 18 Desember 2023 di SBSD Tangerang. Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan untuk mencapai target tersebut diperlukan kerjasama yang besar antara berbagai pihak seperti BUMN, Kadin, Bupati, dan Kepala Daerah. Selain itu, Trade Expo Indonesia diharapkan dapat berpotensi menambah nilai ekspor Indonesia dan menembus pasar ekspor global. Kita hari ini akan melakukan launching Trade Expo Indonesia tahun 2023. Kata kuncinya memang kerjasama, kolaborasi. Tahun lalu kita berhasil hampir berapa Pak? 15,8 miliar US dollar tahun lalu. Jadi tahun ini harus lebih bagus lagi. Sekali lagi kata kuncinya kerjasama. Kementerian Perhubungan secara intensif melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek, baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan. Kementerian Perhubungan mengintensifkan serangkaian pengujian LRT atau lintas rel terpadu Jabodetabek, baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan. Pengujian yang dilakukan terkait SDM, seperti train attendant, penyelia, pengawas stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana. Kemudian pengujian prasarana diantaranya stasiun, rel, persinyalan, dan yang lain-lain. Lalu pengujian sarana yaitu rangkaian kereta api. Setelah dilakukan serangkaian pengujian tersebut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Selanjutnya akan dikeluarkan izin operasi oleh Menteri Perhubungan. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulis mengatakan, progres kesiapan baik dari sisi sarana, prasarana, dan SDM rata-rata sudah mencapai sekitar 97%. Direncanakan uji coba terbatas LRT Jabodebek akan dilakukan pada 12 Juli hingga Agustus 2023 dan akan ditargetkan sudah beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023. Saat ini Kemenhub bersama dengan operator LRT Jabodebek juga tengah mempersiapkan skema pelaksanaan uji coba terbatas, yaitu terkait waktu operasi atau berapa trip dalam sehari, kapasitas maksimal penumpang, rute perjalanan, dan yang lain sebagainya.
Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.